Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'i bi ulumi ini amin. Halaman berapa? 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Tidaklah mereka, para kaum itu melihat kecuali suatu getaan dari malaikat, yang mana dengan getaan tersebut mereka saling berantem, saling berbaku hantam, saling berseteru. Ketika seorang itu berseteru, kok berseteru itu mungkin getaan dari malaikat sehingga kita bingung, kemudian malah berseteru dengan orang lain. Fala yastati'una tawsiyatan, fala yastati'una mongko ora padha mampu sapa kaum, mongko ora padha mampu sapa kaum tawsiyatan ing wasiat-wasiatan, wasiatan ing wasiat-wasiatan. Ai layak diruna teges ngalal iso, maksudnya tidak mampu untuk memberi wasiat kepada orang lain. Jadi ini yakhisimun ini bingung karena dewe berseteru dengan orang lain sehingga nggak bisa wasiat. Wasiat itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Wasiat itu menghendaki kebaikan yang namanya wasiat. Wasiat itu hanya ada dua, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita itu menghendaki kepada kebaikan atau sabar. Namun itu tok. Nek menghendaki kebaikan berarti ya wasiat ngongkon kancane sing apik, ngongkon orang lain berbuat baik. Ketika tidak bisa berbuat baik, maka harus disuruh sabar. Disuruh sabar. Pomone pripun? Sabane lho kudu sregep poso Senin Kamis. Sabar kudu sregep salat duha, kudu sregep napa? Maca Quran pomone ngoten. Salat duha manfaate napa? Mohon rezeki berarti ngoten nggih. Karena semuanya itu sebenarnya sudah ada resepnya. Nggih. Sampean pengen wajahnya cerah umpamane sumben di dunia maupun di akhirat, itu sampean sregep salat tahajud. Sampean pengen rezekine kathah, nggih niku salat duha utawa bacaane maca waqiah. Nah, lek ora gelem nglakoni iku kebenaran hak namanya. Kebenaran dari Allah. Lek sampean enggak gelem ngoten niku, ya wis enggak gelem salat duha berarti sampean kudu siap miskin. Lek siap miskin berarti solusinya apa? Sabar. Sampeyan pengen diunggah derajatnya salat tahajud. Nggih. Asa ayat pangasa kallahu maqama mahmuda. Niku berarti dimuliakan. Lek sampeyan ragu tahajud, sampeyan berarti enggak dimulyakne kan Gusti Allah. Berarti sampeyan dadi wong ino. Solusi dadi wong ino piye? Sabar. Nggih. Niku. Tausiatu
wala ila ahlihim yarjiun, wala ila ahlihim lan ora maring keluargane kaum, wala ila ahlihim lan ora maring keluargane kaum yarjiuna padha bali sapa kufar, yarjiuna padha bali sapa kufar. Yang qalibuna yakni idza qamat sil qiyamah layak diruna ala syai'in minal isra. Jadi ketika sudah diketak malaikat kabeh do bingung, nggih, digetak malaikat kabeh do bingung, terus datanglah hari kiamat, nggih. Kanten lek malaikat getak, nggih, menggertak niku bumi rontok grok. Berarti napa? Bisa jadi napa? Bumi ini hanya dipegang oleh malaikat. Lek malaikat bengok, kabeh menungso, kabeh seisi bumi pasti gogrok goyang. Sehingga tidak mampu untuk berwasiat dengan keluarganya, nggak bisa kembali lek wis kiamat, wis kabeh rusak, kita nggak bisa kembali pada keluarga kita, nggak bisa. Nggih. Darmati lho sampean goleki anak bojo, goleki bapake, goleki koncone nggak saged mencari saudaranya nggak bisa. Ngoten napa? Wis ngurusi awake dhewe lali bisa, nggih. Ngurusi awake dhewe lali gak kober ngurusi wong liya. Niku. Jadi gak bisa kembali kepada keluarga ketika kita sudah mati. Kecuali nanti kalau bertemu sama-sama bertemu di surga atau sampean bisa memberi syafaat kepada orang tua. Sakit mboten? Amin, nggih. Sampean saged nyafaati tiyang sepak. Kanten napa? Sampean mondok diragati karo wong tuwa. Kemudian sampean saged dados putra, dados menjadi orang soleh solihah yang ikhlas, amalnya diterima, disayang Allah, dirahmati Allah, sehingga orang tua nih sampean kurang tiket surga nih. Terus enggak oleh masuk surga. Tetapi sampean dipersilakan masuk surga oleh malaikat Ridwan. Monggo Kang Rio. Kang Rio apa Pak Rio? Monggo Pak Rio. Masuk surga. Terus Rio gelisah. Aku ki iso ngalim ngene iki. Aku iso dikasih Gusti Allah, dirahmati Gusti Allah itu karena aku mondok sing biayani ya, yang berbiaya orang tua. Nggih. Mencari biaya mati biayaan. Terus sampai goleki kula mboten purun masuk surga wan Ridwan. Sebelum orang tua yang meragati saya, memberi ragat saya juga ikut aku ke surga bersama-sama. Niku namanya syafaat. Kita manusia itu bisa memberi persyafaat, memberi pertolongan oleh orang lain kepada orang lain dengan izin Allah. Itu bisa, bisa jadi tidak bisa, itu kemungkinan. Tetapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu pasti memberi syafaat. Ada syafaat kubro namanya kan syafaat pertolongan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ada syafaat sugro ya wede. Masing-masing manusia itu bisa ketika diberi izin untuk memberi pertolongan maka bisa menolong orang lain atau orang-orang yang terkait ketika di dunia. Terus wanufikha fisur, wanufikha lanten sebul fisuri apa fisuri semprong trompet apa fisuri trompet faida hum mongko dumadaan utawi kaum iku ya idahum mina ajdasi saking pira-pira jadi saking tangi sangka kubur. Saking tangi sangka kubur. Wa ya anafatul akhirah. Wa ya nafatul ba'si wa baina nafkhataini arba'una sanatan fi riwayatin al ajdasu jam'u jadasin wa ya al kubur.
Lasdasi ila rabbihim maring pangerane kaum. Ila rabbihim maring pangerane kaum. Iku yang siluna padha. Iku yang siluna padha. Padha metu. Utawa metu nglumpuk lah. Iku yang siluna padha metu nglumpuk sapa kaum. Sapa kaum. Ai akhrujuna minal kubur ahyaan wakila lil waladi naslu fulanin ay kharaja min sulbihi wa ikhtalafal mufassirun fi adadi nafkisur qala ba'dhum yunfahu maratin nafqatul faz'i wa nafqatil sa'i wa nafqatul qiyam wa qala ba'dhum yunfahu marataini. Lah setelah kiamat maka manusia tidak bisa kembali kepada orang tuanya, tidak bisa kembali kepada ayah ibunya, keluarganya. Dan ketika trompet itu disebul, ditiup, maka manusia bangkit dari kuburnya. Dari kuburnya bang. Si pertama nafkatun itu ngelengerne, kemudian setelah itu disebut lagi trompet, kemudian lalu bangkit dari kubur. Nah salah itu yang silum namanya metu. Dikatakan bahwasanya yakhrujuna minal kubri ayaan wakila lil waladi naslun. Bagi seorang anak itu naslun metu sama di saking madaharane ibu, saking kandungan nasalan itu berarti nasal iki keturunan itu pasti keluarga gitu. Keluar mau ibu keluar dari kandungan gitu. Anak kandung gitu. Enek anak kandung, saudara kandung, enek saudara sak kandang ya. Anak iya. Terus waktalafal mufasir, para mufasir itu berbeda pendapat bahwasanya trompet itu ditiup hanya 2 kali. Yang pertama nafkun lisoki, yaitu trompetan tiupan untuk mematikan. Si pertama ditrompet terus mati. Trompetnya sinten? Malaikat Israfil. Niku meniup pertama untuk mematikan, yaitu hari kiamat. Wa naf'un lil qiyam. Kemudian trompet yang kedua yaitu ditiup untuk hari kebangkitan. Itu. Terus tapi ada ulama yang lain berkata bahwasanya ada beberapa tiupan. Yang pertama ditiup lil nafqatul faza'i, yaitu ditiup untuk menggelisahkan makhluk. Kemudian yang kedua nafqatus soqi, yaitu untuk mematikan makhluk. Yang ketiga yaitu nafqatul qiyam, untuk hari ditiupan untuk hari kebangkitan. Maksudnya untuk sing tiupan pertama sing menurut ulama lain ada 3, yaitu tiupan untuk bingung nih, maksudnya gimana? Ketika sebelum ada hari kiamat terjadi, itu akan ada tiupan dari malaikat dengan suara bengung, di meliputi dunia itu ada suara, peringatan. Terus yang kedua tiupan hari kiamat itu yaitu tiupan kematian. Yang ketiga tiupan kebangkitan itu. Wa daliluhum hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi
salatu wassalam, ma baina nafkhata ini arbaun. Jadi Kanjeng Nabi pernah bersabda, jarak antara dua tiupan, berarti tiupan pertama dan tiupan kedua itu ada jaraknya, atau jarak tiupan kedua dengan ketiga itu ada jaraknya. Nah, jarak antara dua tiupan itu 40. Ada yang mengatakan 40 itu 40 tahun, 40 hari. Faqala syarahul hadis lam ya'lam arbaun yauman aw sanatan. Jadi komentator hadis atau penyarah hadis itu nggak tahu apakah itu 40 hari atau 40 tahun. Fadalilu man qala asur yunfahu salasati marot qaulu ta'ala wa yauma yunfahu fisur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Orang atau ulama yang mengatakan tiupan itu ada 3 itu karena atas dasar dawuhnya Allah, firman Allah, yaitu yang pertama, pada hari ditiup trompet maka rusaklah segala seisi bumi dan langit. Itu yang pertama, berarti trompet atau tiupan untuk kematian. Terus yang kedua, wa nufikha fisur fa sa'iqa man fis sama'i wa man fil ard. Ditiupkanlah trompet, kemudian orang-orang penghuni langit dan bumi itu bingung. Itu trompet gemuruh namanya, trompet suara yang meliputi langit dan bumi. Terus yang ketiga, sumanul khafihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Tiupan yang ketiga yaitu wanul khafihi ukhra, kemudian trompet itu ditiup, lalu manusia makhluk itu bangkit lagi. Bangkit lagi, bisa melihat lagi. Awal qaul awal fasofa asohu li'anna nafatu so'i wal fazai wahidatun. Tetapi yang benar, qaul pendapat yang benar yaitu hanya ada 2. Jadi lek sing ngomongnya 3 itu yang pertama trompet ditiup untuk gemuruh membingungkan manusia. Yang kedua ditiup untuk kematian. Yang ketiga ditiup untuk kebangkitan. Tapi yang lebih benar, qaul yang lebih sahih itu hanya ada 2. Wa daliluhum hadisu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala alaihi salatu wassalam, kaifa an'ama wasqibu sur qadil taqoma sur wa di'an. Oh, jadi niku. Terus lanjut mawon datang nggih. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina, halaman 17 nggih. Halaman 10. Qalu padha ngucap sapa kaum utawa makhluk ini. Qalu padha ngucap sapa makhluk, ya wailana duh cilaka ingsun. Ya wailana duh cilaka ingsun. Man ada tengah. Dangsor. Padha ngucap sapa kaum, ya wailana duh cilaka ingsun. Man utahi sapa iku ba'asana nangeaken sapa man ing kita. Iku ba'asana nangeaken sapa man ing kita min marqadina saking nggon turu ingsun. Min marqadina saking nggon turu ingsun. Mereka berkata, para orang-orang mati setelah hari kiamat itu berkata, setelah ditiup yang terakhir, tiupan terakhir ya, tiupan apa? Terakhir. Dibangkitan, kemudian mereka, para orang-orang yang ada di dalam kubur atau orang yang telah mati karena kiamat itu berkata setelah ditiup trompet kehidupan, ya wailana
Aduhai celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ini kuburan kan tempat tidur. Jadi setelah mati kiamat terus bangkit, ditiup yang terakhir bangkit, kemudian mereka merasa celaka karena ternyata itu adalah hari kiamat. Padahal sedang enak tidur di taman surga wong sing saleh. Niku. Qala Abi bin Ka'ab wa Bani Abbas wa Qatadah radhiyallahu anhu anama yaquluna hadza hina anallaha rafa'al adab an ahlil adab baina nafkhataini fa yarqaduna fi kuburihim fa idza bumisu ba'da nafkhatil akhirah wa ayanul qiyamah da'u bil wail. Jadi menurut Imam Ka'ab, Ibnu Abbas, Qatadah, jadi setelah kiamat sampai hari kebangkitan itu ada jarak 40 hari atau 40 tahun. Itu enggak jelas, yang jelas Kanjeng Nabi hanya mengatakan menyabdakan 40 menit atau 40 jam atau 40 hari atau 40 tahun enggak jelas. Itu antara tiupan kematian atau tiupan kiamat dengan tiupan kebangkitan. Lah, dalam waktu tiupan kebangkitan dan tiupan kematian itu azab itu diangkat. Pokoknya ahli maksiat setelah hari kiamat wis enggak diadab meneh. Tapi wong ahli maksiat sebelum kiamat wis mati, itu disiksa dikubur sampai hari kiamat. Jadi muga-muga dewi pas mati ini pas bareng kiamat. Jadi nggak ada siksa kubur bagi kita. Nggak ada siksa kubur. Paham dong betul? Meninggalnya ditemui pas kiamat, katanya sebelum hidupnya orang. Sejelek-jeleknya apa? Sejelek-jeleknya manusia. Ya, wib ya. Mosok. Nggih, Pak. Nggih. Ya, maksudnya sebelum hari kiamat orang itu ketika mati kan diazab, nggih. Niku. Jadi semoga-moga terus awake dhewe mati terus kiamat untuk urusan orang lain gitu. Terserah gitu. Seperti kalau awake dhewe enggak diazab kubur. Tapi awake dhewe niki masih hidup ya sebelum sebenarnya sudah masuk di akhir zaman nggih. Tapi yang enggak tahu kapan kiamatnya awake dhewe enggak tahu. Sing jelas kiamat itu terjadi ketika nanti enggak ada kasih sayang belas dari Allah Subhanahu wa taala untuk para makhluk. Makanya ketika dikatakan enggak ada kasih sayang Allah kepada para makhluk karena para makhluk itu enggak bisa diatur lagi nggih. Niku jika kasih sayang Allah enggak ada, ya terjadilah hari kiamat. Ketika kita ini masih banyak yang berbuat baik, insya Allah masih belum terjadi. Tapi ingat, kita itu makhluk-makhluk akhir zaman. Karena sebelum kita itu dunia ini banyak nabi hidupnya jutaan-jutaan tahun, ribu-ribuan tahun. Sebenarnya sudah pengen rusak dunia ini. Iku. Terus jadi menurut Imam Qatadah terus Ibnu Abbas bahwasanya antara kiamat dengan hari kebangkitan itu sudah tidak ada azab. Antara 40 hari atau 40 tahun itu enggak ada azab. Makanya ketika tidak ada azab, orang mati itu seperti orang tidur, sehingga ketika ditiup hari kebangkitan maka mereka bingung. Loh, celaka aku. Siapa yang membangunkan aku dari tidur? Terus ada utawi iki ba'asna nggih mamba'asana niku ada utawi iki mamba'asana iku ma perkara wa'ada kang janji sapa Ar-Rahmanu Allah kang welas sapa Ar-Rahmanu Allah kang welas wa sadaqalan bener. Wa
Wasodakolan bener sapa al mursaluna para utusan atau para rasul, sapa al mursaluna para utusan fi kalamihim wa hum muqirruna walam yanfa'uhum al iqrar. Wakila qalat al malaikat hadza ma wa'ada rahman ila akhirih. Terus ketika orang yang tadi dibangkitkan bingung, setelah dibangkitkan bingung siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidurku. Terus ada jawaban. Jawaban ini ada yang mengatakan ini dari Allah, atau yang jelas kalau di sini itu dari Allah. Tapi ada yang mengatakan itu adalah perkataan malaikat. Ini perkataan malaikat, inilah sesuatu yang dijanjikan Allah dan telah datang kebenaran para rasul, yaitu ada hari kebangkitan. Bahwasanya kita itu setelah mati ada kehidupan selanjutnya. Bahkan itu adalah kehidupan yang nyata. Nggih. Kraton apa? Kraton lek gak enak akhirat, itu Gusti Allah enggak adil, nggih. Sing tukang ngapusi, sing tukang apa? Ngeleni, sing tukang memberi hukuman, nggih. Enggak jelas. Kadang-kadang nggih, lek hukuman manusia kan kadang-kadang terbawa hawa nafsu, kadang-kadang terbawa amarah sehingga menghukumi itu nggak bisa seadil-adilnya, sehingga ketika tidak bisa seadil-adilnya sing dihukumi itu merasa keberatan, kadang-kadang merasa ini tidak adil. Ya wis dintani ae, sabar, nggak usah berontak, nggak usah apa nggak usah nggak usah ngresulo, disabar mawon nggih. Dinteni tunggu di hadapan Allah ngoten mawon. Ingkanas ora ana apa kelakuan iku ila sehatan angin gertaan wahidatan kang siji fa idahum dumadaan utawi kaum utawa makhluk nggih. Faidahum dumatan utawi kaum iki menungso. Jami'un halis kabehane. Faidahum jami'un kabehane ladaina ing ngarsa ing kita utawa ingsun. Ladaina ing ngarsa kita iku mudharuna padha den tekaaken kabeh. Iku mudharuna padha den tekaaken kabeh. Jadi gertaan malaikat, tiupan malaikat yang seperti itu tidak ada kecuali tiupan hanya satu kali. Akan tetapi dengan tiupan satu kali itu yang terakhir, maka mereka para makhluk, para manusia itu langsung dihadapkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Falyauma iku makara khurujum minal kubur illa bisu'atan wahidatan min israfila li anal makhlukina yamutuna bisu'atin wa yakhrujuna min kuburihim bisu'atin. Jadi makhluk itu keluar itu dengan tiupan, kemudian keluar ke dunia itu dengan tiupan, kemudian mati pun dengan tiupan. Nggak sampai ditiup apa nih, bisa metu. Dia ditiup karo malaikat, gitu. Disebut karo malaikat terus brojol, gitu. Karena tanpa bantuan malaikat, ya nggak iso awake dhewe iki. Untuk apapun yang terjadi di dunia ini tanpa ada perlakuan malaikat nggak iso, gitu. Awake sampai lo, garuk-garuk, guyu-guyu, gitu. Ngoten iku. Iku etek malaikat sing ngewangi njunjung lah bibire sampean. Lah iki tak cekok, Pak. Nggih. Niku. Jadi apapun perilaku manusia itu dilakukan oleh malaikat. Bahkan aliran darah itu setiap tetes, nggih, itu diusung yang usung malaikat. Wa yajma'una kulluhum indana lil hisab, kemudian semuanya dihadapkan di hadapan Allah untuk dihisab. Fa ingkila lima qala wa subhanahu wa ta'ala jami'ul ladzina mudharun wa laisa lil kufar
Qurbun indallah. Terus enek mengatakan, "Duh, semuanya kok dihadapkan di hadapan Allah. Terus wong kufar piye? Padahal kan wong kufar itu jauh, nggih. Kok dihadapkan kepada Allah. Wa ujiba bi anal murad minal qurbi qurbul hisab wal adzab. Bahwa saya jawabannya adalah yaitu pendekatan seperti itu adalah pendekatan untuk dihisab. Ora kok sing disayang, apalagi sing dibenci didone ora, nggih. Sing dibenci terus ngado ora, tapi kabeh dikumpulne sing dibenci sing disayang tetap dikumpulne kabeh untuk dihisab sama-sama. Terus orang yang dihisab pertama kali adalah orang-orang yang namanya Muhammad atau Ahmad. Nek sampean pengen ndang di apa? Ndang diurus, diproses. Di putra sing lanang jenenge Ahmad atau Muhammad pun dan diproses dan masuk surga. Untuk orang-orang ini tidak menunggu yang lain. Karena menunggu yang lain itu tahun-tahunan, ya. Setiap hari, bayangkan, setiap hari kita itu setiap hari perilaku kita itu dihisab, terus satu hari itu ngisab, ngurus itu 1000 tahun. Jadi tiap hari itu urusannya 1000 tahun. Wal ihsan yakni rufi'at al-hijab wal wasithah bainallah wa baina ibadi wa yusalu ibadahu bi 'azmatihi wa kibriyaihi an jami ma fa'alu fid dunya min khair wa syarr. Jadi yang dimaksud kita bertemu pada Allah itu hijab antara kita dan Allah itu dibuka. Jadi seorang itu ketika ketemu Gusti Allah, orang seperti Nabi Muhammad kan pernah bermuajah kepada Allah, gitu. Itu naik langit 7 terus mustawa. Nah, itu kok di situ Allah di situ enggak berhadapan dengan kanjeng Nabi, kok Allah di situ enggak, tapi ketika Nabi di situ dibuka hijab. Allah enggak di situ, tapi hijabnya dibuka di situ. Maka kanjeng Nabi tahu nur Allah di situ. Seperti lagi contohnya apa? Nabi Musa itu ketika kanjeng Nabi Musa mau ingin tahu Allah, itu dibuka hijabnya di Bukit Sur. Kok Allah di Bukit Sur enggak? Tapi ketika Allah itu ingin membuka hijab, memberitahu kepada Nabi Musa itu di Bukit Sur. Maka tapi hebat kanjeng Nabi. Nonton apa? Kanjeng Nabi itu berhadapan dengan Allah di mustawa itu dengan interaksi. Sampai interaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. At-tahiyatul barakatuh shalatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kanjeng Allah itu ketika berhadapan Allah sing mengucapkan salam di sini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Terus kanjeng Nabi diberi salam seperti itu, jawab piye? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kanjeng Nabi memberi salam itu bukan assalamu alayya, tapi assalamu alaina, terus mendoakan orang-orang yang soleh. Terus baru itu asyhadu alla. Lah, itu masih interaksi kanjeng Nabi dengan Allah. Tapi ketika Nabi Musa dibuka hijabnya di Bukit Sur, enggak bisa terinteraksi Nabi Musa. Nonton apa? Langsung klenger. Nabi Musa klenger melihat napa? Cahayane Gusti Allah ketika dibuka hijabnya. Jadi hebat kanjeng Nabi Muhammad kayak Nabi Isa. Padahal Nabi Musa itu nabi yang paling kuat, paling keras, paling berani. Tapi keberanian itu kalah dengan kelembutan. Nabi Muhammad kan nabi yang paling lembut. Sehingga apapun julukan apapun jabatan kanjeng Nabi termasuk ulul azmi, Habibullah dan lain-lain. Terus selanjutnya apa? Pun. Nggih. Wallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke,
asik Pak. Apa? Setrum asik. Ayo.